Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali terima kasih buat teman-teman yang selalu aktif mengikuti channel ini dan yang sudah bergabung di channel ini, dan juga bagi teman-teman yang telah menjadikan channel ini sebagai referensi untuk mengulang-ulang pembelajaran kita, khususnya pelajaran nahwu. Di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita akan membahas tentang fa'il. Fa'il adalah termasuk dari marfu'atul asma. Bagaimana penjelasannya? Saksikan terus video ini. Hari ini kita akan belajar tentang bab fa'il. Fa'il ini termasuk marfu'atul asma atau isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa itu telah kita pelajari pada pertemuan terdahulu, yaitu ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar, isim kana dan saudara-saudaranya, khobar inna dan saudara-saudaranya, kemudian yang terakhir tabi'. Hari ini kita belajar tentang bab fa'il. Fa'il itu adalah pelaku atau subjek atau orang yang melakukan sebuah perbuatan. Kalau di dalam kaidah nahwadi dikatakan al-fa'ilu huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il itu adalah isim yang marfu', isim yang dibaca rofa, yang didahului oleh fi'il atau kata kerja, dan dia yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian mari kita lihat saat ini fa'il dalam definisi matan jurmiyah yang dimaksudkan oleh pengarang. Kita lihat apa fa'il itu. Al-fa'ilu huwa, fa'il adalah al-ismul marfu', isim yang marfu', isim yang rofa, isim yang dibaca rofa, al-madhkur, yang disebutkan qablahu, sebelumnya fi'luhu. Jadi dia ada isim atau kata benda, dia marfu'. Marfu' itu identik dengan dhammah, simbol utamanya adalah dhammah. Kemudian sebelumnya ada fi'il, ya. Sebelumnya ada fi'il. Fi'il dulu disebutkan, ditulis, kemudian baru fa'ilnya, kemudian baru isimnya atau kata benda yang melakukan perbuatan tersebut. Kita lihat fa'il itu ada 2. Yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Apa zahir itu? Zahir itu adalah nyata, jelas, ya. Apa contohnya? Qomal muslimu, telah berdiri seorang muslim. Di mana di sini fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-muslimu. Apa fa'il itu? Fa'il adalah isim. Kita lihat al-muslim ini isim, ya, nama. Kemudian dia marfu'. Marfu', kita lihat tanda rofaknya adalah dhammah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Setiap fa'il itu adalah marfu'. Kalau masalah tandanya itu tergantung dia isim apa, ya. Kalau dia isim mufrad, tanda rofaknya adalah dhammah. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya atau kata kerjanya. Sebelumnya apa? Sebelumnya ada fi'il. Fi'il apa? Fi'il qoma. Disebutkan duluan fi'ilnya, kemudian isim yang marfu'nya, maka dikatakanlah isim yang marfu' ini dengan fa'il. Oke. Kita lihat yang pertama ini, koma, fi'ilnya ini adalah fi'il madi. Kita sudah belajar pada pertemuan terdahulu. Dari mana kita tahu ini fi'il madi? Bahwa akhirannya, ya, huruf mimnya ini, akhirannya ini maftuh abadan, fathah selamanya akhirnya. Oke. Itu yang pertama, fa'ilnya adalah al-muslim, kemudian dia marfu', tanda rofaknya kita lihat di sini dhammah. Masuk kita kepada contoh yang kedua, qamal muslimani. Kata al-muslimani juga sama, dia fa'il. Dari mana kita tahu ini fa'il? Dia adalah isim, ya, sama dengan di atas. Kemudian dia marfu'. Dia marfu', pokoknya setiap dia pelakunya dan dia terletak sesudah fi'il, dia marfu' lah itu, ya. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Bedanya kalau yang di atas ini tanda rofaknya adalah dhammah karena dia isim mufrad, tapi kalau ini tanda rofaknya adalah alif karena dia adalah musanna atau tasniyatul asma, isim tasniyah.
isim yang menunjukkan dua, kata benda yang menunjukkan dua. Rofaknya dengan alif. Oke. Kemudian masuk kepada yang ketiga, qomal muslimuna. Kata al-muslimuna adalah fa'il. Kemudian apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya bukan dhammah, bukan alif, tapi tanda rofaknya adalah waw. Kenapa tanda rofaknya waw? Ini adalah jamak mudzakkar salim. Setiap jamak mudzakkar salim atau jamak yang menunjukkan banyak laki-laki, jama'atul dzukur, maka tanda rofaknya kalau dia fa'il, pelaku atau subjek, maka tanda rofaknya adalah dengan waw. Kemudian masuk kita kepada contoh yang keempat, qoma abuka, telah berdiri ayahmu. Ini tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya dengan waw. Kenapa tanda rofaknya dengan waw? Hampir sama dengan ini, karena ini adalah asma'ul khamsah. Asma artinya isim-isim, khamsah artinya lima, isim yang lima. Setiap isim yang lima kalau dia menjadi fa'il, maka tanda rofaknya adalah waw, ya. Isim yang lima itu atau al-asma'ul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Kemudian masuk kita ke contoh yang kelima. Qomal musalli. Kata al-musalli adalah fa'il. Dia juga marfu. Kemudian dikatakan dia fa'il karena dia terletak sesudah fi'il. Fi'il dulu ditulis, kemudian isimnya al-musalli juga isim. Nah, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya bukan dhammah, bukan alif, bukan waw, tapi tanda rofaknya juga dhammah, tapi namanya dhammah muqaddarah. Untuk pembahasan ini nanti kita akan bahas di materi lanjutan. Tapi kalau di materi di pembelajaran nahwu wadih ini kita sudah belajar, ini namanya isim manqus, ya, manqus. Apa isim manqus itu? Kalau akhirannya itu ada huruf ya namanya. Ini ya lazimah ini. Ya lazimah itu dia huruf ya sebelumnya kasroh. Itu namanya ya lazimah. Ini dhammah juga, tapi dhammah muqaddarah alal ya. Asalnya al-musalliu, tapi karena berat orang Arab, lidah orang Arab mengatakan al-musalliu, al-musalliu, jadi al-musalli. Ini juga marfu, tanda rofaknya bukan dengan dhammah, bukan dengan alif, bukan dengan waw, bukan dengan waw kalau di asmaul khamsah, tapi dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, ya, tidak nyata dia dhammahnya. Kemudian masuk kita kepada contoh yang keenam, qoma Isa. Kata Isa juga fa'il, dia juga marfu, ya. Tapi tanda rofaknya bukan dengan dhammah, bukan dengan alif, bukan dengan waw, tapi dhammahnya dhammah muqaddarah juga, sama dengan di atas. Tapi ini dhammah muqaddarah alal ya, kalau yang ini dhammah muqaddarah alal alif. Ya, ini namanya huruf alif. Ya, alif maksurah namanya. Ini sudah kita pelajari di materi nahwu wadih, namanya alif maksurah. Alif maksurah itu lebih jelasnya kita lihat dan kita sebut aja lah namanya alif bengkok, ya, bengkok. Kalau alif biasanya lurus, tapi ini alif bengkok. Alif maksurah itu fathah sebelumnya, itu untuk menandakannya. Jadi ini fa'il, dia marfu, tanda rofaknya bukan dhammah, bukan alif, bukan waw, tapi adalah dhammah juga, tapi dhammah muqaddarah, bukan dhammah zahirah. Kalau yang ini dhammah zahirah. Kemudian masuk kita kepada yang selanjutnya, terakhir, qoma sahibi. Ini juga fa'il, yang marfu, tanda rofaknya apa? Dhammah juga, nah, tapi dhammah muqaddarah juga. Kenapa dhammah muqaddarah juga? Karena dia bersambung dengan ya yang menunjukkan saya, ya mutakallim. Untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim, maka dibuatlah kasroh. Tapi juga sama, ini juga dhammah muqaddarah, tapi untuk lebih spesifik nanti insyaallah kita pelajari di materi lanjutan. Kemudian masuk kita kepada fa'il yang kedua, yaitu mutmar. Kalau yang ini tadi zahir artinya nyata. Kalau mutmar artinya domir, ya, domir atau kata ganti. Fa'il yang mutmar atau fa'il dengan kata ganti ini jumlahnya ada 12. Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lihat yang pertama, kata dorobtu. Saya telah memukul. Doroba asalnya bersambung dengan domir ana, yaitu tu. Kata ganti yang bersambung dengan fi'il, yaitu tu.
maka tu ini adalah fa'ilnya. Bedanya kalau yang ini dikatakan marfu, tapi kalau ini nanti kita bahas pembahasannya kita katakan fi mahalli raf'in, karena dia i'rab mahalli ya. Insyaallah kita pelajari di materi lanjutan. Tapi kalau di video yang lalu kita sudah belajar di materi nahwu wadi. Tu ini adalah fa'il, pelakunya. Dan di isim ya. Isim apa ini? Namanya isim dhamir, isim atau kata ganti. Kemudian dia marfu. Tapi kalau ini katakan marfu, kalau yang khusus yang pelakunya atau fa'ilnya dhamir dikatakan dia fi mahalli raf'in. Al-madzukur qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, dan fi'ilnya juga atau kata kerjanya duluan disebutkan. Kita lihat ya, kata tu ini adalah fa'il dan dia adalah mudmar fa'ilnya, yaitu yang terdiri dari kata ganti. Kemudian dorobna sama juga, ini juga adalah fa'ilnya, pelakunya, dan dia juga marfu tapi dikatakan fi mahalli raf'in ya, karena dia adalah dari sesuatu yang mabni, sesuatu yang tak bisa berubah akhirannya. Insyaallah kita pelajari di materi selanjutnya. Dorobta, kata ta ini adalah pelakunya dan dia juga marfu atau fi mahalli raf'in, dia bersambung dengan fi'il ya, fi'ilnya duluan ditulis baru ta. Kemudian dorobti, engkau telah memukul, engkau perempuan telah memukul. Kalau yang ini engkau laki-laki telah memukul. Tinya adalah fa'ilnya, dia marfu atau fi mahalli raf'in. Dorobtuma, kalian berdua, untuk laki-laki boleh, untuk perempuan boleh ya, itulah adalah fa'ilnya. Kemudian dorobtum, kalian telah memukul, ini tum itu adalah untuk laki-laki, banyak laki-laki, ini pelakunya juga sama, dia marfu atau fi mahalli raf'in. Dorobtunna, ini fa'ilnya untuk kalian. Kalian siapa? Kalian perempuan. Kalian perempuan telah memukul. Doroba, bedanya kalau yang ini domirnya atau kata gantinya bersambung dengan fi'il yang muttasil dan dia baris. Baris itu nampak, muncul, kelihatan. Tu, na, ta, ti, tuma, tum, tunna. Tapi kalau ini domirnya mana? Kata gantinya ini mustatir ya. Mustatir itu artinya tersembunyi. Pelakunya siapa? Pelakunya dia. Pelakunya huwa. Kemudian dorobat sama juga. Dorobat di sini mana fa'ilnya? Dia tak nampak, mustatir. Pelakunya siapa? Hiya, dia perempuan ya. Kalau ta ini hanya menunjukkan bahwa fi'il ini untuk perempuan, untuk mu'annas. Kemudian doroba. Doroba ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah alifnya. Aliful itsnain, alif yang menunjukkan dua, itu pelakunya. Dan dia marfu atau fi mahalli raf'in. Dorobu sama juga. Fa'ilnya mana? Wow. Nah, ini untuk menandakan bahwa ini adalah banyak laki-laki, jama'atul dzukur ya. Wawnya fa'il marfu atau fi mahalli raf'in, karena dia dari sesuatu yang mabni dikatakan fi mahalli raf'in. Kemudian dorobna, kalian mereka perempuan telah memukul. Mereka perempuan telah memukul. Kita lihat ini fi'il madi, kemudian ini adalah fa'il atau pelakunya ya. Dibilang juga dia marfu atau fi mahalli raf'in. Kalau kita lihat fi'il yang ini semuanya koma, dia maftuh abadan ya. Dia maftuh abadan, fathah akhirannya selamanya. Itu dasarnya. Tapi kalau dia bersambung dengan kata ganti yang lain, bisa jadi tidak lagi maftuh akhirannya, tapi bisa berubah. Insyaallah pembahasan fi'il yang bersambung dengan kata ganti ini kita akan pelajari di materi lanjutan. Kita lihat dia bersambung dengan ta yang menunjukkan ana ya, ta mutaharrikah ini dia bukan lagi maftuh, bukan lagi fathah akhirannya seperti ini, tapi dia sudah berubah menjadi sukun. Begitu juga kalau dia bersambung dengan tidak bersambung dengan yang lain, dia maftuhan seperti ini. Tapi kalau bersambung dengan waw jamaah, dia bukan lagi maftuh, tapi sudah dia seperti ini. Namanya mabni ala dhammi. Kalau yang ini namanya mabni ala sukun. Dorobna mabni ala sukun, tak bisa berubah akhirannya menjadi mabni atas sukun. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Bagi teman-teman yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan.
Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.